warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. lam yahtalim qalbullaha mutlaqan abada wa ma tata'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. إنه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص فاقبلها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سكر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكر ولو شيخنا وربي أرواحنا كيهدي يهود بن كيهدي الغيب ورسولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم
درجاتهم الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadisnya halaman 32, hadis yang ke-96 paling atas, bacaannya An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini sahabat Nabi, teman tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang suka ngurusin sendal Nabi. Nabi kalau ngajar yang ngenteng sendal nih beliau, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang makein, yang naroin, yang megangin sendal Nabi beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau juga merupakan sahabat Nabi yang ngurusin siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau siwaknya Nabi udah diperlukan diganti, itu yang ngambil adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliaulah juga yang megangin tongkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan bentuk badan aku, maka baguskanlah akhlak aku. Nabi minta kepada Allah, sebagaimana Allah telah memperbagus bentuk badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau minta kepada Allah agar Allah perbagus akhlaknya beliau, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting nih, kita bagi thalabatul ilm, belajar agama itu ada adab-adabnya kita waktu kita belajar untuk meraih ilmu agama, sehingga kita meraih keberuntungan dunia akhirat. Ini ulama sudah menuliskan kitab-kitab mereka. Yang pertama adalah membersihkan hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau hafal kitab Muwatta di umur 9 tahun. Umur 7 tahun hafal Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran. Kita terbalik ya. Wal asri jadi watiri jadi wal asri. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi. Wati ini awalnya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal apa? Hafal Quran. 9 tahun hafal Muwatta. 8 hari 8 malam kitab Muwatta Imam Malik beliau hafal. Segini tebalnya nih Muwatta ini. Beliau hafal kitab Muwatta Imam Malik kurang lebih 8 malam beliau hafal. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu
Gurunya adalah Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Pas Imam Syafi'i baca kitab Muwatta di hadapan Imam Malik, Imam Malik langsung bilang kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Ya Muhammad, ittaqillah wajtanibil ma'asiya." Wahai Muhammad, yakni Imam Syafi'i, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah maksiat-maksiat. Jadi Imam Malik pesan, kalau pengen dapetin ilmu harus apa? Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan semua maksiat-maksiat. Sampai Imam Malik radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bil ma'asi." Allah telah memberikan di hati engkau cahaya, maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang belajar ilmu agama masih maksiat nggak mesti dia melanggar perintah Allah. Maksiat juga bisa dia akan mengerjakan perintah Allah, itu maksiat. Kan dua, pertama mengerjakan semua perintah Allah, yang kedua menjauhi semua larangan Allah. Manakala ada orang yang memang dia tidak mengerjakan yang Allah perintahkan, disebut dengan apa itu? Maksiat. Atau ada orang yang mengerjakan hal yang Allah larang, maka disebut juga maksiat. Jadi maksiat bisa dua, bisa maksiat tidak mengerjakan perintah Allah, bisa maksiat malah dia mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu yang paling penting bagi belajar agama, dia harus tinggalkan semua perbuatan maksiat. Artinya apa? Laksanakan semua perintah-perintah Allah dan jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Imam Waqi', guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, pernah beliau dikeluhkan permasalahannya Al-Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Al-Imam Waqi' radhiyallahu taala anhu, "Syaqautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Imam Syafi'i keluh kepada Syekh Waqi', hafalannya enggak bagus, kadang hafal, kadang lupa, kan begitu. Kita kan kadang-kadang suka begitu ya, ngapalin kadang-kadang, hafalan kadang-kadang lupa. Kalau yang males itu yang menghafal. Ini yang orang yang ngapal itu kadang-kadang suka lupa. Imam Syafi'i sudah mengeluhkan permasalahan beliau kepada Syekh Waqi', guru beliau. Apa bimbingan dari guru beliau, petunjuknya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan petunjuk agar Imam Syafi'i meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan maksiat, jauhi maksiat. Jangan sampai tidak mengerjakan semua perintah Allah, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau lagi belajar agama harus tinggalkan semua perbuatan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Syekh Waqi' memberikan tahu aku, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu dari Allah, ilmu agama adalah cahaya. Dan cahaya dari Allah tidak Allah berikan kepada orang yang berbuat maksiat. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama, bagi belajar agama harus dia tinggalkan semua perbuatan maksiat. Artinya apa? Yang Allah perintah harus dikerjakan seluruhnya, yang Allah larang harus ditinggalkan seluruhnya. Yang kedua adalah al-ikhlas lillah fi ta'allumil ilm. Wajib niatnya biar lurus. Lagi belajar agama niatnya apa? Jangan niat pengen nyaingin nanti saya pintar, saya udah banyak Allah berikan ilmu, saya akan saingi itu guru-guru yang ada di kampung saya. Niatnya begitu. Akan bersaing dengan guru-guru di Jakarta misalnya. Niatnya begitu. Atau dia akan mengecilkan orang-orang yang tidak berpengetahuan agama. Niat ini nggak bagus. Nabi udah ancam,
orang yang belajar ilmu agama dengan niat demikian, Nabi bilang orang tersebut tidak akan mencium baunya surga. Cium bau surga nggak apa? Nggak kecium sama dia, apalagi masuk ke mana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kedua paling penting bagi orang yang belajar ilmu agama, niat dia adalah ibtigha'a wajhillah, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah belajar aja, udah berangkat dari rumah, niat di hati aja, niat di hati kita, nawaitu ta'allum, aku niat belajar, atau nawaitul istifadah, aku niat belajar, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Yang kedua, jadi yang pertama tinggalkan semua perbuatan maksiat. Yang kedua harus mencari keridhaan Allah dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang ketiga adalah at-tawadhu wa khidmatul ulama, rendah hati di hadapan guru, rendah diri, rendah hati di hadapan guru, dan berkhidmat, layani guru-guru kita. Apakah ada contoh dari para sahabatnya Rasulullah SAW? Iya, ada. Siapa di antara sahabat Nabi yang demikian? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini beliau belajar kepada guru beliau. Siapa guru beliau? Sayyidina Imam Ubay bin Ka'ab. Beliau belajar, datang ke rumahnya. Kadang-kadang rumahnya terbuka, beliau masuk. Kadang-kadang rumahnya tertutup, dikunci. Pas dikunci, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fayastahi an yatruk alaihi bab. Dia enggak mau ketok apa? Ketok pintu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma lagi belajar kepada Sayyidina Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Itu kalau pintunya terbuka langsung masuk, langsung belajar. Pas pintu tertutup, maka beliau nggak mau apa? Nggak mau ngetok pintu daripada gurunya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Yang bagaimana pada akhirnya? Fayamkutu hatta rubbama madha alaihi aktsarun nahar wa huwa jalisun ala babid dar warrihu tusiffu alaihi turab ila an yasira la yu'rafu min kathratil ghumar alladhi 'aliqa bi badanihi wa thiyabihi. Sampai pada akhirnya beliau nunggu di luar sampai menjelang sore. Ya Allah, dari pagi datang pengen ngapain lagi tuh? Pengen belajar. Rumah Sayyidina Ubay bin Ka'ab tutup, beliau diam aja udah sampai menjelang sore. Berapa jam nungguin tuh? Kemudian sampai pada akhirnya debu-debu yang ada di padang pasir nempel di badan beliau, di baju beliau. Ya Allah, orang di luar, nggak di dalam. Kalau kita begitu bisa nggak begitu? Kita pulang aja udah, balik baik udah. Tidak demikian dengan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma belajar kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dinungguin sampai pada akhirnya fayakhruju Ubay radhiyallahu anhu fayarahu fi tilkal halah fayazum alaihi fayaqulu lima la ista'danta fayatadiru lahu bil haya'i minhu. Keluar gurunya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, keluar lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas bajunya udah banyak apa itu? Banyak debu, badannya banyak debu. Beliau tanya, kenapa engkau enggak ngetok pintu? Apa kata beliau? Saya malu kepada engkau wahai Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Subhanallah, malu kepada gurunya itu. Rendah hati di hadapan siapa? Di hadapan guru beliau Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, pada waktu gurunya Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkendaraan pakai unta, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau pegangin ontanya itu. Beliau pegangin ontanya sepanjang jalan, beliau pegangin ontanya. Subhanallah, kita begitu nggak bisa.
Kita nggak sabaran, pegangin tuh ontak, dituntun ontak gurunya sampai tujuannya. Subhanallah. Faqala, sampai gurunya kemaluan, sampai gurunya Sayyidina Ubay bin Ka'ab kemaluan, malu beliau itu, sampai nanya, mahada ya ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa-apaan ini kamu sampai begini, sampai nuntun saya punya onta sampai tujuan ini. Faqala, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hakada umirna bita'zimi ulama'ina, demikianlah kami diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghormati, memuliakan ulama-ulama kami, guru-guru kami. Allah, saking begitu. Makanya sahabat-sahabat Nabi luar biasa ilmunya, keberkahannya luar biasa. Kenapa demikian? Khidmatnya dengan guru luar biasa, maksimal. Itu hati nggak ada sedikit pun hal-hal yang nggak bagus. Pokoknya sangka baik sama guru aja udah. Nggak pernah itu dia punya kedumel di hati, nggak pernah sama sekali. Nunggu berjam-jam, nggak ngedumel, nggak kecewa sama sekali. Yang pada akhirnya demikian Allah berikan ilmu yang sangat banyak kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saking malunya Sayyidina Ubay bin Ka'ab turun dari ontak beliau, langsung cium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lihat tuh, guru nyium tangan siapa? Muridnya. Kok sampai begitu? Padahal gurunya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa sampai gurunya kok cium tangan muridnya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, mahada, wahai guru, kenapa kau cium tangan saya? Faqala, maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjawab, hakada umirna bita'zimi ahli baiti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati, memuliakan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adab kita cium tangan para habaib kan demikian. Kenapa demikian? Dia merupakan darah daging siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Adab yang ketiga selaku pelajar agama, harus dia rendah hati di hadapan gurunya, terus berkhidmat dengan gurunya. Subhanallah, barulah Allah berikan ilmu yang sangat banyak kepada itu pelajar agama. Yang keempat, apa adabnya? At-takhaffufu min at-ta'ami wal manam. Makannya enggak terlalu banyak, juga tidurnya enggak kebanyakan. Ini susah nih kita nih. Makan enggak kebanyakan, tidur enggak apa? Enggak kebanyakan. Kok harus demikian? Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau berpesan kepada putra beliau, ya bunayya, idam tala'atil ma'idah namatil fiqrah. Kalau perut udah kenyang, otak jadi bego. Coba perut kenyang, otak nggak bisa mikir, jadi bego, susah masuk pelajaran. Artinya apa? Makannya sekedar perut kita lagi lapar, sekedar ngangsal doang, nggak sampai apa? Nggak sampai segini nih. Nasinya 2 sendok semen. Bahaya kalau semen. Ini Sayyidina Luqman Al-Hakim, kata beliau demikian. Perut kalau sudah kenyang, nah matil fikrah, otak jadi tidur, otak jadi nggak berfungsi. Kemudian waqa'adatil a'dha' anil ibadah, yang pada akhirnya tubuh kita malas ibadah kalau udah kenyang. Coba ente ke masjid kenyang, nyender mulu urusannya. Dari mata kayaknya berat banget mata. Ya Allah, merem lagi, kenyang. Soalnya kalau kita coba lagi lapar enggak? Orang yang lapar demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, ma syabi'tu mundu 16 sanah, aku enggak pernah kenyang selama 16 tahun. Ya Allah, Imam Syafi'i selama 16 tahun perutnya nggak pernah
nggak pernah kenyang, makannya sekedar doang. Kan cara makan Nabi demikian. Nahnu qaumun la na'kul hatta najua fa idza akalna fala nashrab. Cara makan Nabi bagaimana? Kami nggak makan sampai kami lapar. Kata Nabi demikian. Kalau kami sudah makan tidak sampai kenyang. Kita bisa nggak begitu? Ya Allah, kita susah begitu ya. Kalau lagi pengen makan, pas lagi apa? Lagi lapar. Pas lagi enak-enaknya makan apa? Berhenti. Jangan terusin. Kita tanggung. Rendang sepotong lagi nih. Ayam sepotong lagi, tanggung kita. Luar biasa. Demikian sahabat Nabi. Mereka semua sampai Imam Syafi'i demikian. 16 tahun kan pernah kenyang, kecuali sekali beliau kenyang, sekali doang beliau kenyang. Waktu kapan? Waktu beliau nginep di rumah muridnya. Siapa murid beliau? Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Waktu beliau nginep di rumah murid beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, makannya banyak. Imam Syafi'i makannya apa? Banyak. Sampai beliau kenyang. Sampai anaknya Imam Ahmad, Imam Abdullah, itu bingung ngelihat Imam Syafi'i kok katanya makannya dikit. Tapi di sini apa? Banyak, nambah lagi. Makanya banyak Imam Syafi'i di rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Nanya sama abahnya, bapaknya, wahai ayah, kita tahu Imam Syafi'i kalau makan apa? Sedikit, nggak pernah kenyang. Kok di sini tuh makannya banyak banget, nambah berkali-kali. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau anda pengen tahu, tanya langsung kepada siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Langsung beliau tanya, wahai tuan guru Imam Syafi'i, kenapa antum kok makan di sini makannya apa? Makannya banyak. Kata Imam Syafi'i apa? Tidak aku temui orang yang paling warok, yang paling zuhud, yang paling bersih makanan hasil kerjaannya, kecuali adalah rumah muridku Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sunnah dong kita datang ke rumah orang baik, datang ke rumah orang soleh, makannya biar apa? Biar banyak. Jadi masih boleh itu. Kenapa demikian? Nabi bilang, ta'amus sakhi dawa, makanan orang yang baik, orang yang soleh jadi obat buat kita semua itu. Makanya sunnah tuh. Lempengan ente tahu teman ente orang baik, kerjaannya kerjaan yang memang Allah redoin, mampir ke rumahnya makan biar banyakan tuh. Jangan dikit makannya itu. Kenapa demikian? Imam Syafi'i udah pernah kerjain. Imam Syafi'i waktu mampir ke rumah muridnya, makan beliau apa? Makan banyak, luar biasa. Kenapa demikian? Kata beliau, tidak aku dapati di kota Baghdad orang yang paling zuhud, orang yang paling warak daripada muridku ini, dari yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Jadi yang keempat itu harus kurangin, jangan sampai makan kita jangan sampai kenyang. Kemudian kurangin apa tadi? Kurangin tidur. Tidur nggak kudu 8 jam, 2 jam, 3 jam udah cukup. 4 jam udah cukup. Bayangkan tidur kita, pertama jadi malas, kedua otak kita nggak pernah apa-apa, nggak berpikir. Tapi kalau kita lihat belajar, lihat buku, berpikir otak kita. Bahkan ilmuwan Jepang mengatakan orang yang nggak pikun adalah orang yang setiap hari otaknya diisi dengan apa? Dengan ilmu, dengan pelajaran. Jadi kalau orang kita lihat pikun, nih belajarnya malas nih orang nih. Jadi orang yang belajar terus belajar, insya Allah tidak akan apa? Tidak akan pikun. Jadi itulah hal-hal yang mesti diperhatikan oleh pelajar agama. Yang pertama tadi harus apa tadi? Yang pertama, seorang beragama dia harus membersihkan hatinya, nggak boleh kotor. Kemudian tinggalkan semua perbuatan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, yang kedua ikhlas dalam mencari ilmu agama. Yang ketiga, rendah hati. Kemudian khidmat kepada gurunya. Yang keempat tadi, kurangin makan dan kurangin tidur. Bahkan di antara adab daripada pelajar agama, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, sampai demikian seorang daripada ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah,
Waktu beliau diajak makan oleh gurunya Syekh Kamaluddin Al-Irbi rahimahullah, diajak makan bareng sama gurunya. Wahai Imam Wahai Nawawi, ayo makan bareng. Apa kata beliau? Ya Sayyidi, itu adab tuh. Ke guru kita manggilnya ya Sayyidi itu. Apa Sayyidi artinya? Tuhan aku. Wahai Tuhan aku, afini min dalika, maafin aku nggak bisa makan bareng. Kenapa demikian? Aku ada ukur syar'i. Gurunya bilang ya udah nggak apa-apa. Padahal diajak makan oleh siapa ini? Oleh guru beliau Al-Imam Kamaluddin Al-Ilmi rahimahullah. Sehingga sebagian temannya nanya sama Imam Nawawi di masjid, kenapa engkau kok nggak mau makan bareng dengan siapa? Dengan guru. Apa kata beliau? Akhafu an tasbiqa ainu syaikhi ila luhmatin fa'akulaha wa ana la ashkuru. Saya khawatir saya makan makanan yang guru saya pengen. Saya udah makan sementara saya nggak tahu. Pasti makan gurunya apa? Gurunya pengen. Itu dia khawatir tuh, ngejaga adabnya di hadapan gurunya Al-Imam Kamaluddin Al-Ilmi rahimahullah. Saking demikian para ulama terlebih dahulu kita tuh menjaga adab-adab mereka di hadapan gurunya untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.